Nah, ini dohirin ini dan wa mutmarin ini kan hitungan. Kisma ini adalah hitungan, jumlah hitungan, bahwa menjelaskan maf'ul bi itu ada dua bagian, wa huwa ala kisma ini. Nah, bila lafal setelahnya hitungan ini rincian yang tidak diawali oleh angka, bila setelahnya jumlah hitungan ini ada rincian tapi tidak diawali oleh angka, maka itu posisinya menjadi badal. Posisinya menjadi badal, yaitu rincian jadi dua, di mana tidak diawali oleh al-awwalu atau al-ula. Rinciannya tidak diawali oleh angka, maka menjadi badal. Rincian yang tidak diawali angka maka menjadi badal. Apa itu badal? Wa atabiul mawasitu bil hukmi atabiul maksudatu bil hukmi bila wasitatin bainahu wa baina madmu'ihi. Definisi dari badal adalah atabiul marfu'u al mutawassitu bukan atabi'u bil hukmi bila wa atabiul maksudu. Saya ulang lagi, badal, definisi badal dari Ajrumi di Ajrumi adalah atabiul maksudu bil hukmi bila wasitatin bainahu wa baina madbu'ihi adalah isim yang ikut pada isim yang awal. Ikut pada isim yang awal, ikut dalam hal apanya? Fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa tangkirihi. Nah, itu badal. Kalau di Alfiyah, atabiul maksudu bil hukmi bila wasitatin huwal musamma badala. Ini badal. Apa itu badal? Isim yang ikut pada awalnya dengan tanpa pelantara huruf atop. Antara yang diikuti dan yang ikut tidak ada huruf atop. Ada atop di sini? Enggak ada. Tadi antara yang ikut dan yang diikuti tidak ada pelantara huruf atop. Itu namanya badal. Atabiul maksudu bil hukmi bila wasitatin bainahu wa baina madbu'ihi. Badal ada berapa macam? Ada 4. Ada badal kul min kul, ada badal ba'du min kul, ada badal istimal, ada badal mutabik, ada badal ghalat. Di mana badal kul min kul sebutannya ada 3. Ada badal syai' min syai', ada badal min kul, ada badal apa kan? Sebutnya ada 3. Badal syai' min syai' disebut kemudian badal min kul, ada kemudian disebut dengan badal mutabik. Jadi ada yang menyebut badal mutabik, ada yang menyebut badal kul min kul, ada yang badal syai' min syai'. Lah ini masuk yang mana? Syai' min syai', karena disebut semuanya, tidak disebut sebagian. Kalau disebut sebagian berarti badal ba'du min kul. Gitu. Kalau hanya mencakup di sini maka disebut badal istimal. Kalau keliru maka disebut badal ghalat. Tapi ini tidak, adalah disebut ada di ini ada badal kul min kul, badal keseluruhan daripada karena disebut semua. Kismanya ada 2. Ternyata di sini juga ada 2. Maka disebut badalus syai'i minasy, badalus syai'i minasy syai'i, atau badalul kulli minal kulli, atau badalul mutabiki. Nah, karena badal dan badal itu adalah termasuk isim yang dibaca, isim yang ikut pada i'rab sebelumnya. Ada berapa isim yang ikut pada i'rab sebelumnya? Ada 4. Apa saja? Na'at, atop, taukid, badal. Yatba'u fil i'rabil asma'al uwal na'tun wa taukidun wa atfun wa badal. Karena termasuk isim yang ikut pada i'rab sebelumnya, jadi ini ikut pada kisma ini.
Kismah ini posisinya jer. Dengan demikian maka badal ini disebut dengan mubdal minhu. Mubdal minhu. Mubdal minhu ini adalah badal. Karena mubdal minhunya jer, tanda jernya dengan ya, maka badalnya juga harus dibaca jer. Bukan dohirun atau dohiron, tapi dohirin. Kenapa dibaca jer? Sebab menjadi badal daripada kismah ini. Mubdal minhunya jer, maka menjadi badal juga harus dibaca jer. Sebab ini adalah isim yang ikut fi rafihi wa nasbihi wa khafdihi. Kemudian wajaz ada, wa ta'rifi wa tangkirihi, wajazmi wa tangkirihi. Ya, begitu kan? Wa tangkirihi hanya saja kufiyun itu menurut pendapat ulama kufi, tapi tidak mewajibkan. Itu walam yujibu itu. Walam yujibu. Ulama kufi tidak mewajibkan. Contohnya syahron sumtu syahron kullahu. Apa itu kan? Taukid apa betul kan? Oh, nyambung pendapat ini kan? Taukid ya. Jadi ini badal. Badal adalah isim yang ikut pada i'rab sebelumnya. Badal adalah isim yang ikut pada i'rab sebelumnya. Nyambung pada adalah isim yang ikut pada i'rab sebelumnya. Bila sebelumnya jer maka juga dibaca jer. Nah, jadi di sini dibaca dohirin karena menjadi badal. Nah, saya lihat ke sini kan. Kalau udah lihat ke sini tidak usah ini kan. Ini karena ini badal, maka ikut pada i'rabnya ini. Nah, maka dohirin dibaca jer, dohirin dibaca dohirin. Kemudian di sini bimutmarin, kenapa dibaca mutmarin? Karena ada huruf atop. Ada huruf atop. Apa itu atop? Atabiul apa? Huruf atop. Wattabi'u bainahu wa baina madbuhi ahadu hurufil atfi. Apa definisi daripada atop? At-tabi'ul mutawassitu bainahu wa baina matbuhi ahadu hurufil atfi adalah isim yang ikut pada yang diikuti yang dengan menggunakan pelantara huruf atop. Ini yang kemudian disebut dengan atop nasak. Disebut dengan atop nasak. Apa itu atop nasak? Adalah isim yang ikut pada sebelumnya dengan menggunakan pelantara huruf atop. Talim biharfim mudbi'in atfun nasak kasus biwud dan watana iman sodak bilwawi wal fa'awa am wa thumma hatta wabal wala walakin imma. Jadi di sini jibata dohirin karena menjadi badal daripada kismah ini. Di sini dibaca mutmarin karena atop pada dohirin. Ini semuanya termasuk isim yang mengikuti i'rab sebelumnya. Yang di sini menjadi badal, yang di sini karena atop. Begitu. Wawa dan adapun badal, bahwa dan adapun maf'ul bi ala kismah ini ialah tetap atas dua bagian. Dohirin yaitu nomor 1 maf'ul bi dohir, wa mutmarin dan nomor 2 maf'ul bih dhamir berupa dhamir. Kama sebagaimana keterangan annal fa'ila pada annal fa'ila bahwasanya adapun bahwasanya fa'il aidan pula zahiraun apa? Kama annal fa'ilah pada bahwasanya adapun sesungguhnya fa'il aidan pula dohirun ialah ada yang dohir wa mutmarun dan ada pula yang fa'il dhamir. Jadi maf'ul bi sama dengan fa'il,
kalau fa'il itu ada yang domir, ada yang dohir, maf'ul bih juga ada yang domir dan ada yang dohir. Itu yang dimaksud. Kama annal fa'ila, sebagaimana keterangan annal fa'ila pada bahwasanya adapun fa'il aidan pula itu dohirun, ialah ada yang dohir, wa mutmarun dan ada yang domir. Fadzahiru maka adapun maf'ul bi dohir, fadzahiru maka adapun maf'ul bi dohir, ma ialah maf'ul bi, ma ialah maf'ul bi taqaddama, silanya ma yang sudah lewat apa zikruhu menyebutnya. Di atas itu dohir, darabtu zaidan, raqibtul farosah. Maf'ul bi-nya nampak, maf'ulnya menggunakan isim dohir. Maf'ul bi-nya menggunakan isim dohir. Fadzahiru maka adapun maf'ul bi dohir, ma ialah maf'ul taqaddama yang telah lewat apa zikruhu menyebutnya. Ma adalah menjadi khobar, khobar hukumnya rofa, tanda rofanya tetap. Kenapa? Karena termasuk isim yang mabni yang berupa isim mausul. Wa kaniyabatin anil fi'li bila ta'athurin wa kaftiqarin usilah. Nah, setelah mausul ada silah. Mana silanya? Taqaddama dzikruhu. Taqaddama dzikruhu. Nah. Jadi awal kalimatnya adalah ad-dhahiru. Ad-dhahiru karena ma'rifat di awal kalimat menjadi mubtada. Bila mubtada maka hukumnya rofa. Tanda rofanya menggunakan dhamma karena isim mufrad. Zahirun, zahirani, zahiruna, zahiratun, zahiratani, zahiratun. Jadi wakilnya apa ini? Mufrad mudzakkar fadzahiru, maka setelah fi'il, setelah mubtada ada khobar. Mana khobarnya? Ma taqaddama dzikruhu. Tanda rafanya tetap karena isim mausul hukumnya mabni. Man adalah termasuk isim mausul. Wa man wa ma wa al tusa wi ma dzukir wa hakadha dzu inda qai'in syuhir. Nah, mabni apa ma? Mabni sukun. Setelah mausul ada sila. Mana silanya? Taqaddama dzikruhu. Berarti silanya bentuk apa? Jumlah fi'liyah karena berupa setelah mausul berupa kalimat fi'il dan fa'il. Wa kulluha yalzamu ba'dahu sila ala dhamiril laiqi mustamila wa jumlatun aw shibhuha alladhi wusil bihi kaman. Apa lagi dituliskan? Ini langsung praktek nih ceritanya ini kan. Fadzahiru. Fa apa namanya ini kan? Ah itu. Fadzahiru ma taqaddama dzikruhu. Nah ini. Fadzahiru fanya Fa fasya bukan termasuk huruf atau bukan termasuk huruf atau berarti awal kalimatnya adalah adz-dzahiru. Awal kalimatnya kalimat isim di mana isimnya berupa isim ma'rifat. Bila di awal kalimat maka menjadi mubtada. Bila mubtada maka hukumnya rofa. Bila rofa karena ini adalah isim mufrad maka dibaca dengan dhamma. Tanda rofanya menggunakan dhamma. Ini yang disebut dengan mu'rab. Yang disebut dengan ini bisa roh, bisa ri, bisa ru. Dibaca ru karena di sini kebetulan menjadi mubtada tanpa tanwin karena ada al. Mubtada ada dua, ada mubtada dzahir, ada mubtada dhamir. Nah ini adalah mubtada yang dzahir. Nah setelah mubtada ada khobar asalkan pantas bermana itu atau adalah. Jika setelah khobar tidak pantas bermana itu atau adalah maka bukan khobar tapi disebut dengan pelengkap.
Fadzahiru maka adapun fadzahiru maka adapun maf'ul bih zahir ma ialah maf'ul bih taqaddama yang gimana nulis gini kan. Nah, sila yang telah lewat apa? Gini kan. Apa? Yang telah lewat apa? Dzikruhu. Nah, yang telah lewat apa? Dzikruhu. Ini menjadi sila. Taqaddama dzikru menjadi sila. Sila daripada ma mausul. Karena setelahnya ma itu harus ada sila. Dari mana ini tahu sila? Wa man wa ini mausul, wa man wa ma wa al tusawi madukir wa hakadza zu inda tayyin syuhir. Jadi ma adalah termasuk isim mausul. Hanya saja ma ini digunakan untuk yang tidak berakal. Untuk yang tidak karena mausul dibagi dua, ada yang khusus, ada yang umum. Yang umum dibagi dua, ada yang umum untuk yang berakal dan ada yang umum untuk yang tidak berakal. Sebagaimana man umum untuk siapa? Untuk yang berakal. Man maksudnya laki-laki perempuan masuk menggunakan man. Contoh di Al-Quran, man amila solihan. Apa orang laki-laki saja? Tidak, orang perempuan juga masuk. Karena iman adalah isim mausul yang digunakan untuk umum. Man kana yu'minu billahi man shoma ramadhana, laki perempuan semuanya masuk. Adapun ma iyalah batu lagi kan. Adapun ma adalah umum. Umum untuk apa? Sesuatu yang tidak berakal, apa saja. Ini juga masuk. Pulpen juga masuk. Baju juga jadi umum untuk yang tidak berakal. Nah, ini taqaddama dzikru kenapa tidak menggantung man? Karena di sini adalah bukan yang berakal, tapi sesuatu yang tidak berakal. Maka mausulnya menggunakan ma. Sedangkan mausul yang khusus dibagi menjadi dua. Ada yang khusus laki-laki, ada yang khusus perempuan. Alladzi, alladani, alladaini, alladina, allati, allatani, allataini, allai, allati. Alnya al apa itu? Al zaidah lazimah. Al yang Kang Zulfan, al apa itu? Al zaidah. Heran kalau karena kau bisa jawab Kang. Kau bisa jawab al apa? Al apa itu? Dibuka Kang. Wa qatu zadul laziman kallati wal di awal. Wa qatu zadul laziman kallati wal anawal ladina summalati. Halaman 445 itu Kang. Udah selesai, nanti dijadi Kang. Ada di situ. Nah, ini adalah menjadi sila. Sila bentuk ada dua. Ada sila bentuknya jumlah, ada sila bentuknya syibhu jumlah. Sama dengan khobar. Bila setelah sila berupa isim, maka jumlahnya jumlah ismiyah. Bila setelah sila itu berupa kalimat fi'il, berarti jumlahnya jumlah fi'liyah. Maksudnya setelah mausul maksud kami. Dan apabila setelah mausul ini berupa jar majrur atau berupa dzarf madrub, maka disebut silanya sila syibhu jumlah. Nah, ini sila yang mana? Jumlah. Jumlah yang mana? Fi'liyah, karena berupa kalimat fi'il dan fa'il. Ini fi'il taqaddama. Fi'il apa? Fi'il madi. Fi'il madi ikut wazan apa? Tafa'ala. Lalu fi'il madi hukumnya mabni atau mu'rab? Mabni. Wa fi'lu amrin wa mudhiyim buniya wa a'rabu mudhari'an in ariya min nuni taukidin mubashirin wa min nuni ina. Bila mabni maka kemannya fi'il madi ada dua versi kan? Ada dua. Menurut Imriti dan Alfiyah, kemabniannya fi'il madi sebanyak 3. Gitu kan? Ada fi'il madi mabni fathah, ada fi'il madi mabni dhammah, ada fi'il madi mabni sukun.
Kalau fi'il madhi di imriti mabni fathah, jika begitu pula di alfiyah apabila tidak bergandeng dengan wawu jamak dan atau dhamir rafa mutaharrik. Yang di imriti dulu nadamnya. Fal madhi maftuhul akhiri in an mutmarin muharrakim birufi. Yang di alfiyah kan wa akhiral madibtahan mutlaqo wa dhummaim biwawi jam'in ulhiqa. Ketemu kan? Nah, kemudian yang mabni sukun yang di imriti wasak fa'in ata mabni sukun dan mabni dhamma satu. Bisa dijadikan. Bisa dicari mana pokok ketemu yang saya baca itu betul kita. Sekarang nadam yang di imriti bahwa fi'il madhi itu mabni dhamma apabila bergandeng dengan wawu jamak. Fa'in ata wa dhammuhu ma'wawi jam'in uyina mabni dhamma yang di alfiyah wa akhiral madibtahan mutlaqo wa dhammuhu ma'wawi jam'in ulhiqa mabni sukun yang di imriti fa in ata ma'dzad dhamiri sukina wa dhammuhu ma'wawi jam'in uyina mabni sukun yang di alfiyah wa sakinin dhamira rab in hurrika wa bat'uma lumin bi fathin sulika. Akan tetapi kalau di ajrumiyah bukan mabni sukun bukan mabni dhamma, tidak ada itu. Tapi kalau di ajrumiyah semua fi'il madhi itu hukumnya mabni fathah. Fal madhi maftuhul akhiri abadan. Semua fi'il madhi hukumnya mabni fathah. Hanya saja kalau di ajrumiyah itu ada fathahnya yang tampak, ada fathahnya yang dikira-kirakan. Termasuk yang dikira-kirakan apabila bergandeng dengan wawu jamak dan atau dhamir rafa mutaharrik. Mabni fathah tetap. Akan tetapi fathahnya dikira-kirakan. Alasannya berbeda-beda. Kalau yang bergandeng dengan wawu jamak karena sulitnya tempat dengan harokat yang sesuai dengan wawu. Listighalil mahalli biharkatil sabati. Seperti mana menaruh fathah dan mengharkat dhamma tidak bisa di satu tempat. Mabni fathah iya, tapi fathahnya kalau dijelaskan ini tidak cocok dengan wawu. Yang serasi dengan wawu adalah harakat dhamma. Ini yang kemudian disebut listighalil mahalli biharkatil sabati. Sulitnya menaruh harakat fathah dengan harokat yang cocok dengan wawu. Maka akhirnya dengan demikian dham fathahnya dikira-kirakan. Sedangkan fi'il madhi yang mabni fathah tetap mabni fathah itu tapi fathahnya dikira-kirakan di dhamir rafa mutaharrik. Beda alasan. Apa alasannya? Enggannya berulang-ulang 4 harokat. Enggannya berulang-ulang 4 harokat. Seperti satu kalimat darabatu. Karohata tawali arba'a mutaharrikatin fima huwa fihi kal kalimatil wahidati. Jadi kalau di sini listighalil mahalli biharkatil munasabati, kalau yang bergandeng dengan dhamir rafa mutaharrik, karohata tawali arba'a mutaharrikatin fima huwa fihi kal kalimatil wahidati. Lah untuk ini mabni apa? Mabni fathah. Maka tidak boleh dibaca taqaddamu, apalagi dibaca taqaddami. Karena fi'il madhi hukumnya mabni. Mabninya mabni fathah. Kenapa mabni fathah? Tidak bergandeng wawu jamak dan atau dhamir rafa mutaharrik. Maka dibaca fadzahiru ma taqaddama. Tidak boleh taqaddamu. Karena bukan mudhari, fi'il madhi.